Jakarta Basuki Cahayapurnama mencopot 2 pejabat di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Pencopotan dilakukan terkait dugaan keterlibatan keduanya dalam kasus pengadaan UPS dan anggaran siluman. Pejabat eselon 2 di lingkup pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang dicopot dari jabatannya adalah Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun dan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah BPLH di DKI Andi Baso Mapapoleonro. Pencopotan keduanya bukan tanpa alasan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyebut Lasro Marbun yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengetahui dan terkait langsung dengan kasus korupsi pengadaan UPS yang penyidikan kasusnya masih bergulir. Sementara Andi Baso dicopot dari posisinya karena terkait dengan adanya anggaran siluman di pos program Bapeda DKI Jakarta. Karena dua itu adalah orang yang saya tidak tahu terlibat atau tidak terlibat secara langsung, tapi adalah orang yang langsung berhubungan dengan UPS, scanner, dan APBD siluman menurut saya. Jadi Pak Andi Baso adalah orang yang bertanggung jawab di Bapeda. Pak Inspektorat adalah orang yang bertanggung jawab di Dinas Pendidikan. Kemarin waktu saya diperiksa dengan BPK, ada kecenderungan berpikir saya memberikan jabatan kepada mereka karena saya takut. Seolah-olah saya melindungi mereka. Pencopotan Lasro Marbun dari jabatannya sebagai Kepala Inspektorat DKI cukup mengejutkan mengingat track record Lasro yang selama ini dinilai cukup baik. Ahok bahkan sempat memuji keputusan Lasro yang mundur dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Agustus lalu karena bobroknya birokrasi dan banyaknya penyimpangan anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tak lama setelah mundur dari Kepala Dinas Pendidikan, Ahok kemudian mengangkat Lasro untuk menjabat sebagai Kepala Inspektorat DKI Jakarta. Setelah tak lagi diduduki oleh Lasro Marbun, Kepala Inspektorat DKI Jakarta kini dijabat oleh Mary Ernahani, sementara Kepala BPLH di DKI Jakarta diisi oleh Junaidi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang kerap berujung pencopotan pegawai negeri sipil di jajaran Pemprov DKI dianggap pengamat tidak tepat, meski memiliki alasan kuat sebagai upaya bersih-bersih dalam perombakan kepegawaian. Upaya audit SDM di Pemprov DKI dinilai masih belum berjalan. Masuk 45 hari, tapi ternyata saya cek nggak sampai segitu sekarang. Banyak yang kita perintah pecat nggak dipecat. Apakah dengan digantinya itu bisa menjamin? Jamin. Sekarang kamu lihat Jakarta lebih bersih nggak? Sungai-sungai lebih bersih nggak? Ancaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau akrab disapa Ahok terbukti. Sejak menjabat sebagai gubernur, Ahok telah memecat sebanyak 120 pegawai negeri sipil di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Tidak hanya itu, Ahok juga merumahkan 2.500 PNS yang dianggap tidak bekerja dengan baik. Pada bulan Agustus 2015 lalu, Wali Kota Jakarta Selatan Syamsuddin Nur dicopot dari jabatannya. Ahok mengaku memiliki alasan kuat yang mendasari keputusannya itu. Syamsuddin Nur dianggap tidak tegas terhadap bawahannya sehingga upaya penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jakarta Selatan tidak memuaskan. Nggak buat apa-apa, karena terlalu bela anak buah juga capek kita. Terus dari sanksi, saya nggak tahu ada anak buah yang tidak terlalu salah, dianggap penurunan pangkat. Cuma gara-gara absensi. Yang terima PKL, biarin PKL, dibiarkan. Itu juga sesuatu yang, makanya saya bilang beliau terlalu baik. Saya di Jakarta harus mohon maaf, kalau Anda jadi pejabat hanya terlalu baik dengan anak buah Anda, kasih TKD semua diloloskan, maka saya copot Anda. Saya butuh orang yang taat aturan, yang tegas, bukan cuma baik. Jadi istilahnya kemarin ada yang satu ngomong sama saya, kita ini istilahnya boleh buat durian, tapi enak. Menurut pengamat kebijakan publik Rian Nugroho, gaya kepemimpinan Ahok yang kerap berujung pemecatan adalah bentuk kepanikan dan kemarahan terhadap kinerja dan moral anak buahnya. Sistem pengelolaan sumber daya manusia di Pemprov DKI Jakarta masih sangat buruk dengan tidak adanya audit SDM yang dilakukan terlebih dahulu. Rian Nugroho menambahkan cara kepemimpinan by anger yang diterapkan Ahok bisa menjadi bumerang ketika SDM yang dimiliki justru akan semakin tertekan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Tim Liputan Metro TV.
Negara dan Reformasi Birokrasi dalam waktu dekat akan melakukan pengurangan PNS besar-besaran. Setidaknya nih pemirsa, setidaknya ada 1 juta PNS yang akan dipangkas alias diberhentikan. Nih, ini dia nih beberapa headline pemberitaan di portal online dan juga di sosial media. Simak, ini alasan Menteri Yudi akan pangkas 1 juta PNS. Apa sih sebenarnya ini Yudi Menteri sesuka hati ini yang akhir-akhir ini kayaknya jadi kontroversi. Ini dia nih, proses pengurangan pegawai akan kami lakukan hingga 2019 mendatang. Pengurangannya dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah loh, jadi gimana dong kalau 1 juta PNS dikurangi? Bukannya PNS itu kan nggak bisa dipecat ya? Nah kira-kira dikurangi, nggak kira-kira juga nih ya, 1 juta. 1 juta orang PNS ini terancam akan dipecat. Nah bayangkan saja kalau gaji PNS ini rata-rata 3 juta per bulan plus tunjangan dikalikan 1 juta, kemudian dikali 12 bulan, bisa hemat triliunan itu selama 1 tahun. Bahaya, bahaya, ini bahaya. Coba kan kita lihat dulu respon dari para netizen mengenai sebuah wacana pemecatan jutaan PNS. Zaman dulu kalau cari menantu, cari PNS karena dapat gaji tetap dan aman. Sekarang tidak akan di PHK, jadi akan terancam. Ini agak curhat. PNS terancam pecat, BKN Aceh belum dapat konfirmasi. Oke, jadi kita harus tanya nih, konfirmasinya betul apa tidak. Siap-siap, 1 juta PNS tidak produktif bakal dipangkas. Nah, penjelasan tidak produktif ini seperti apa ya? Coba kita akan tanya deh sama pengamat kebijakan publik yang saat ini berada di Medan, Sumatera Utara, Pak Christian Simarmata. Selamat siang, Pak Christian Simarmata. Halo, selamat siang, Pak Christian. Selamat siang, Mbak Widya. Ya, sudah bisa mendengar suara saya siang, ya. Mbak Widya. Terima kasih Pak Christian Simarmata sudah bergabung di Netizen News. Pak, ini kita mendengar nih informasi mengenai wacana dari Menteri Sesuka Hati Pak Yudi Krisnandi yang akan katanya memecat 1 juta PNS atau kira-kira jutaan PNS. Nah ini sebetulnya kan asalnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa? Ini kan kalau saya menempatkan diri jadi PNS deg-degan dong. Pak Christian Simarmata bisa dijelaskan? Saya pikir kita semua sama-sama bisa lihat dan bisa baca apa yang disampaikan Menteri Yudi Krisnandi kemarin itu, bahwa pemecatan atau pemangkasan jumlah PNS itu sangat berhubungan dengan rencana perampingan untuk menghemat anggaran belanja dari negara kita, kemudian anggaran belanja dari setiap daerah, karena hampir 40% porsi APBN kita itu habis untuk belanja pegawai dan juga kebutuhan-kebutuhan pegawai. Dan di beberapa daerah APBD-nya itu ada yang mencapai 70-80% untuk belanja pegawai dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk belanja modal. Saya pikir itu yang menjadi salah satu dasar pemikiran dari Menteri Yudi Krisnandi untuk mewacanakan pemangkasan PNS ini. Tetapi kita juga berharap dalam proses ini Menteri Yudi Krisnandi, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara juga harus melihat bahwa tidak semua daerah sebenarnya mengalami pembengkakan itu, karena ada beberapa daerah, terutama daerah-daerah tertinggal atau terbelakang, itu justru mengalami kekurangan tenaga PNS, terutama tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Nah ini sebenarnya yang harus dipikirkan oleh Kementerian PAN adalah bagaimana seperti undang-undang undang-undang aparatur sipil negara itu jelas harus menjelaskan bahwa PNS harus ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya. Nah persoalannya saat ini banyak PNS kita itu tidak ditempatkan pada bidang dan kebutuhan. Ya kan kita bisa lihat misalnya ada penumpukan di kantor lurah, ada penumpukan di kantor camat yang sebenarnya, dan itu kemudian juga kita lihat tidak efektif, dan juga tingkat pelayanan kepada publik juga tidak memuaskan. Ini saya pikir yang bisa menjadi semacam pandangan kepada Menteri PAN, bahwa jangan semata-mata bicara pecat, tetapi kita juga harus melihat sebenarnya tingkat kebutuhan, di mana sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan. Bisa itu misalnya di tingkat pendidikan atau kesehatan yang dikurangi, kita tidak setuju. Tapi misalnya untuk tenaga-tenaga yang tidak produktif di beberapa kelembagaan, saya pikir itu bisa digeser ke daerah-daerah lain. Karena kita juga paham fungsi PNS
Selain sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan publik, juga adalah sebagai pemersatu dan perekat bangsa ini. Ya silakan saja misalnya dipindahkan PNS yang tidak produktif di salah satu wilayah itu indikator dipindahkan tidak ke produktifnya daerah-daerah itu lain seperti yang apa ya Pak mungkin masih Christian sangat Simarmata? Dan juga membutuhkan bisa Anda sarankan mungkin layanan di publik lembaga di mana daerah yang mereka. harusnya Saya digeser pikir itu, begitu? Mbak Widya, yang harus dipertimbangkan oleh Menteri PAN. Ya, indikator-indikator ketidakproduktifan itu seperti apa yang bisa Anda jelaskan ini kepada pemirsa, Pak Christian Simarmata? Misalnya begini, ada penumpukan seperti saya katakan tadi, ada penumpukan di kantor lurah, ada penumpukan di kantor camat. Misalnya kita katakanlah di kantor lurah itu untuk memindahkan satu berkas itu sampai 5 meja dan tiap meja itu ada orangnya. Efektif tidak untuk memindahkan satu surat dalam pengurusan? Itu sampai 5 meja dan 5 orang, sebenarnya itu bisa diurus oleh satu orang, itu yang pertama. Terus yang kedua misalnya, ini kan teknologi sudah sangat maju ya. Kenapa misalnya tidak dilakukan misalnya penggunaan teknologi dalam penyelesaian berkas-berkas yang misalnya selama ini dikerjakan oleh tenaga-tenaga PNS itu, sehingga pekerjaan itu lebih efektif dan efisien. Itu kan bisa langkah-langkah baik sebenarnya dalam pemangkasan anggaran. Nah, selain pemangkasan anggaran nih Pak Christian Simarmata, apakah katakanlah ini bentuk... Sebenarnya di kantor lurah itu cukup 3-5 orang, Mbak. Oke, setuju. Tapi apakah mungkin ini bentuk juga katakanlah reformasi birokrasi begitu Pak Christian Simarmata, selain tentunya tadi perampingan anggaran belanja negara, Pak Christian Simarmata? Ya, ini adalah salah satu bentuk perampingan, tapi yang kita harapkan perampingan ini juga harus seperti saya